Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian yang kelima ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam melakukan atribusi sosial. Jadi ada beberapa hal yang kenapa orang yang melakukan atribusi sosial itu kadang-kadang melakukan kesalahan. Kenapa? Seperti tadi yang disampaikan pada materi sebelumnya, bahwa atribusi sosial itu sangat subjektif, sangat tergantung penilaian orang yang menilai. Jadi sangat subjektif, dan penilaian yang penilai, jadi penilai orang yang melakukan atribusi sosial itu menggunakan pengalaman dia, apa yang dia ingat, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, persepsi dia, kemudian mungkin juga apa yang dia tahu yang sangat terbatas dan sangat berbeda dengan orang lain. Jadi mereka akan cenderung melakukan beberapa kesalahan ketika melakukan atribusi sosial. Dan kenapa orang cenderung melakukan kesalahan? Karena ketika melakukan atribusi sosial, orang hanya akan mencari sesuatu yang mereka hanya mencari informasi tertentu. Misalnya karakteristik stabilnya orang ini kayak gimana sih sifatnya, atau melakukan yang dinamakan profiling atau dinamakan dengan profiling. Jadi orang melakukan profiling ketika dia selesai dengan informasi yang diinginkan atau yang dia harapkan, ya dia akan sudah stop melakukan atribusi sosial. Jadi kemudian bisa jadi orang yang melakukan atribusi sosial itu tidak ada keinginan untuk memvalidasi hasil atribusi sosial dia, hasil penilaian dia. Kenapa? Ya kan fine, itu hanya kebutuhan saya, jadi saya nggak perlu memvalidasi ke orang lain dong. Misalnya atau kayak misalnya orang yang saya temui ini memang orangnya baik atau dia memang pura-pura baik. Misalnya pura-pura baik, misalnya dia baik ke saya aja misalnya karena menginginkan sesuatu, atau memang pada dasarnya orang baik. Misalnya kita mungkin perlu bertanya ke orang lain yang sama-sama mengenal si objek atribusi sosial, ya. Jadi apa aja kesalahan atribusi sosial? Yang pertama adalah kesalahan fundamental. Ya tadi ya, kesalahan fundamental itu kecenderungan untuk menggunakan faktor karakteristik personal daripada situasi, sehingga ini kecenderungannya adalah lebih menilai ke diri personal si objek atribusi sosial daripada mempertimbangkan faktor situasi. Kayak misalnya orang yang diatribusi sosial itu kipas-kipas pakai tangan gitu ya, mungkin kita ngeliatnya sok banget sih kipas-kipas gitu, kayak orang penting misalnya, kayak orang gaya gitu ya. Tapi padahal objek atribusi sosialnya, orang yang dinilai, orang yang diatribusi itu sebenarnya memang dia kipas-kipas dengan tangan itu memang dia merasa gerah, tidak ada AC misalnya, tidak ada kipas angin, jendelanya ditutup gitu. Nah itu yang merasakan gerah misalnya. Jadi melihat ke karakter personal itu lebih menarik daripada faktor situasi. Kenapa? Ya unsur kedirian seseorang itu di mana-mana lebih menarik daripada unsur di luar diri si yang bersangkutan. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah actor observer effect. Ini efek aktor dan observer. Jadi peran aktor itu berarti pelaku. Kayak misalnya tadi, pelakunya adalah orang yang kipas-kipas pakai tangan. Kemudian observernya adalah orang yang melihat, pengamatnya. Ya, ini biasanya mereka akan terjebak terjebak pada hal misalnya aktor atau orang lain itu makanya dilihat individunya. Tapi kalau diri sendiri kita selalu mengaitkan dengan faktor situasi. Ini kecenderungan personal dan ini ya banyak dilakukan orang. Misalnya apa? Misalnya kita menilai orang lain itu pada individunya. Kayak tadi di faktor yang pertama, kesalahan fundamentalnya adalah selalu melihat pada karakteristik personalnya, personal si aktor. Tapi kalau kita sebagai observer, kita akan selalu menggunakan bukan faktor kedirian kita, tapi faktor situasi. Kita selalu bawa bawa faktor situasi. Jadi misalnya si aktor yang kelihatannya adalah kipas-kipas pakai tangan, sok gerah, sok penting, sok gaya gitu. Nah, tapi bagi orang yang observernya tuh ngeliatnya
maksud saya gini, ketika si objek atribusi sosial itu ya, misalnya komunikatornya ngomong sambil ke kipas-kipas pakai tangan, itu bagi orang yang melihat itu dianggapnya orang terlalu gaya. Misalnya kita melihat ke sisi personalnya, kita nggak lihat observernya nggak lihat ke situasi, tapi giliran si observer yang melihat, itu mereka lebih melihatnya ke dirinya ya, faktor situasinya, bukan ke personal dirinya sendiri. Misalnya, oh saya kipas-kipas karena begini. Jadi kadang-kadang gini, pengamat dengan pelaku itu berbeda, subjek dan objek itu berbeda, karena ada faktor-faktor yang dialami oleh pelaku yang tidak difahami oleh observer. Jadi pelaku misalnya dengan suhu sekian itu sudah merasa gerah, tapi bagi observernya itu hal yang biasa. Ini terjadi kayak misalnya gini, saya dulu waktu kuliah punya teman prima beasiswa, kuliah bareng satu angkatan. Dia orang Yugoslavia. Kalau di Yugoslavia itu kan tempatnya, negaranya kan 4 musim. Jadi mereka ketika musim panas itu tidak sepanas seperti di Indonesia. Jadi ketika di Indonesia dia sering kipas-kipas. Kenapa? Bagi kita orang Indonesia itu suhu di Indonesia seperti ini, mau panas atau enggak itu ya, gerah atau enggak ya seperti ini gitu loh. Tapi bagi orang yang terbiasa hidup di 4 musim, situasi yang kita sangat gak gerah pun bagi mereka sangat gerah. Kalau kita nggak memahami hal ini, kita ngeliatnya, oh orang gaya banget sih gitu ya, mentang-mentang bule gitu. Itu jadi yang namanya actor observer effect ya. Kesalahan fundamental yang ketiga adalah kita mulai bias. Kita bahas bias. Bias ini bukan bias muka siapa ya, BTS, bukan itu ya. Ini bias. Jadi bias itu biasanya karena faktor kecenderungan. Self-serving bias biasanya didasari untuk dua hal, misalnya menaikkan harga diri, kemudian melindungi harga diri sendiri. Ini ngomongnya self-esteem, self-concept kayak kemarin ya. Misalnya kesuksesan orang lain ya itu karena faktor eksternal, tapi kesuksesan diri sendiri itu karena faktor internal. Misalnya faktor eksternal itu, oh dia punya bapaknya orang kaya misalnya, atau bapaknya punya kenalan orang penting. Nah itu kesuksesan orang lain itu dilihat sebagai karena faktor eksternalnya. Sementara kesuksesan diri saya itu karena saya bekerja keras, karena saya bela-belain belajar lebih lama misalnya, seperti itu, sehingga saya sukses. Kemudian kalau berbicara tentang kegagalan ya, kegagalan orang lain itu karena faktor internal dia sendiri. Dia sih gagal karena nggak rajin belajar, nah misalnya kayak gitu ya. Atau sementara kalau kegagalan diri sendiri ya, seringnya orang menyalahkan situasi. Misalnya apa? Ya aku nggak bisa maksimal sih karena memang lagi mati lampu. Ya nilaiku nggak bagus sih karena lagi banjir misalnya. Atau lagi hujan deras, padahal apa hubungannya hujan deras dengan belajar, kayak gitu. Jadi self-serving bias adalah kecenderungan, ada munculnya bias-bias. Jadi bias itu ambigu, ketidakjelasan kayak gitu. Jadi kalau bias itu memang akan ada yang namanya double standard, kayak misalnya kesuksesan itu bisa karena faktor orang lain daripada faktor diri sendiri misalnya. Kayak ada dualisme gitu ya. Kemudian kesalahan yang keempat adalah false consensus bias. Ini masih ngomongin bias juga. Kecenderungan memakai penilaian diri sendiri untuk menilai orang lain. Jadi ini mengukur kaki orang lain dengan sepatu sendiri. Kayaknya pepatah itu masuk ya. Jadi kita menggunakan penilaian kita untuk menilai orang lain. Jadi misalnya, suhu segini kok bikin gerah sih, padahal mungkin ada orang lain yang lebih sensitif tentang gerah, misalnya tentang suhu misalnya. Atau kita memaksakan penilaian diri kepada orang lain kayak gitu. Kemudian yang kesalahan yang kelima adalah self-centered bias.
self-centered, terpusat pada diri. Ini kecenderungan diri menganggap lebih berkontribusi, lebih baik daripada orang lain. Jadi melihat keunggulan diri. Kenapa? Seringkali orang lebih mudah melihat pada dirinya sendiri daripada melihat orang lain. Lebih mudah mengakui keberhasilan diri daripada mengakui keberhasilan orang lain. Ini juga berpengaruh. Misal, kenapa? Karena kalau ke diri kita sendiri kita tahu, misalnya. Tapi kalau orang lain kita nggak tahu. Misalnya, sama-sama dapat nilai 10, misalnya siswa di sekolah. Sama-sama dapat nilai 10 di ulangan, misalnya. Kalau si diri sendiri misalnya, iya aku dapat nilai 10 karena aku belajar semalaman, misalnya. Belajar sungguh-sungguh, aku latihan soal 50 soal, misalnya. Yang intinya adalah saya sangat bekerja keras untuk mendapatkan nilai ini. Sementara kalau lihat orang lain misalnya, oh dia paling karena kebetulan aja dapat nilai bagus, misalnya. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang dia usahakan, kerja kerasnya untuk mendapatkan nilai 10, misalnya. Atau kerja tim, misalnya. Kerja tim ini kita nggak terlalu memperhatikan apa yang orang lain lakukan, tapi kita sangat ngerti apa yang kita lakukan. Misalnya, aku demi bikin surat ini aku kesana sini loh, misalnya. Tapi kita nggak tahu apa yang dilakukan orang lain, sehingga kecenderungan seseorang itu menonjolkan diri pribadinya, mengakuinya daripada mengakui orang lain, kayak gitu. Makanya kadang-kadang kan kita mungkin merasakan ya, ternyata untuk sesukses itu dia harus lakukan ini loh, yang kita mungkin nggak lakukan. Jadi kemudian kita, wow, keren gitu. Tuh. Kemudian yang keenam, terakhir adalah blaming the victim. Blaming, menyalahkan korban atas nasib diri. Biasanya ini mirip-mirip kayak kambing hitam. Jadi atas sebuah kesalahan pasti ada pihak yang bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi kalau ada terjadi sesuatu yang buruk, itu pasti ada faktor dan ada pelaku yang harus disalahkan. Nah, seperti itu. Ini juga seringkali membuat orang terjebak pada kesalahan membuat atribusi sosial. Kenapa disebut dengan kesalahan? Karena begini. Kenapa dikatakan kesalahan? Karena orang seringkali melakukan atribusi sosial itu yang tidak proporsional. Karena apa? Mereka seringkali tidak melakukan validasi, tidak mengkonfirmasi dulu. Misalnya, oh jadi ini teman saya tadi melakukan apa aja ya yang saya nggak tahu. Coba tanya ke teman yang lain. Oh dia begini dilakukan A B C D E F G, misalnya. Oh kalau gitu kita semua di tim ini berkontribusi ya, misalnya. Nah untuk mencapai seperti itu kan jarang, karena yang terlihat adalah usaha diri sendiri sedangkan usaha orang lain tidak tampak, misalnya. Mungkin juga ini yang kemudian memunculkan pepatah, gajah di pelupuk mata nggak tampak, semut di seberang lautan tampak. Nah, karena apa? Kesalahan orang lain itu tidak lebih jelas daripada kesalahan diri kita sendiri, misalnya. Karena ya ini bias sebetulnya yang akhirnya membuat orang melakukan atribusi sosial. Jadi bagaimana supaya tidak melakukan kesalahan atribusi sosial? Lakukan yang namanya validasi atas atribusi sosial kita. Hasilnya apa? Kita konfirmasi, kita lihat situasi. Seringkali orang tidak melihat situasi, tidak melihat konteks, kemudian asal menilai begitu saja. Oh kayak gini, kita nggak tahu konteksnya, kita nggak tahu latar belakangnya, kita nggak tahu apa yang dia alami untuk menjadi seseorang yang seperti saat ini. Itu yang seringkali akhirnya membuat orang berprasangka buruk, kemudian menyebarkan berita yang tidak benar karena jarang melakukan yang namanya validasi. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Ini kayak materi terakhir ya. I don't know. Ya, terima kasih sudah menyimak bagian ini. Semoga mudah difahami. Kalau belum paham, coba ulangi dan pahami pelan-pelan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga mudah difahami. Assalamualaikum.